Nah, itu diantara tanda. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati begitu. Ke lisan dulu. Masa mata langsung ke hati? Pulang ah. Dari mata turun ke lisan. Coba lihat fungsi lisan. Apa fungsinya lisan? Bukan sekedar bicara. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa lisannya ini dinilai oleh Allah dan dihisab di akhirat dengan imannya, maka jaga lisannya untuk berkata yang baik saja. Jadi fungsi lisan saat diciptakan itu membawa fungsi akhlak kembali ke sini. Jadi bukan hanya untuk sekedar bicara, bicaranya pakai akhlak. Bicara yang lembut. Bicara yang baik. Bicara yang sopan. Maka turun Quran surah 49 misalnya ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum. Hei engkau yang masih merasa punya iman, jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang. Karena tidak aku ciptakan lisan itu untuk mencela, kata Allah. Untuk bicara yang baik. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dipakai gosip. Jangan dipakai merendahkan orang, karena saat mulut ini dicipta, dia membawa fungsi akhlak. Itu sampai ke ujung kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, sifat yang tadi menuntun kita supaya menjaga semua anggota tubuh, supaya kehormatan kita terjaga seperti fitrah saat dilahirkan, itu sifatnya disebut dengan ahrama yuhrimu. Ihram hukumnya disebut dengan haram, dari kata hurmah. Haram seakar dengan kata hurmatun, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram itu diturunkan oleh Allah sebetulnya bukan ingin membatasi aktivitas kita. Filosofinya, kenapa hukum haram itu hikmahnya diturunkan, itu untuk menjaga kehormatan kita supaya tetap mulia seperti saat diciptakan. Sebab misal contoh, maaf ya Bu ya, Ibu keluar dari sini silahkan maki-maki orang. Ini contoh ya, bukan untuk dipraktekkan ya. Misal keluar maki-maki orang, ini bukan hanya lisannya bermasalah, tapi kehormatan ibu saat melakukan itu pasti jatuh. Jadi kenapa dilarang mencela? Bukan sekedar ingin memberikan kesan bahwa itu tidak baik. Allah itu saking sayang Rahman dan Rahimnya, ketika dicipta kita mulia, tidak menginginkan kehormatan kita jatuh. Aku mencipta engkau itu dengan mulia. Aku sayang engkau, jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang merendahkan martabatmu di hadapanku dan menjatuhkan kehormatanmu di hadapan orang lain. Itulah sebabnya kenapa mencela dilarang. Kenapa menyakiti dilarang. Kenapa hukumnya haram? Dari kata hurmah, untuk menjaga kehormatan.